Selamat sore kepada Sobat Lensa semua ya. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat, sehat selalu ya, dan semoga tetap cuan tradingnya. Oke, untuk live webinar eksklusif hari ini ya, hanya khusus live untuk di channel premium ya, di Lensa Trading kita. Oke, di sore hari ini saya kembali lagi dengan saya Wahyu dari Lensa Trading. Saya akan membawakan live webinar kali ini tentang mengenal robot trading. Untuk sobat lensa yang masih bingung atau belum tahu apa itu robot trading, oke. Jadi robot trading itu adalah tools untuk membantu kita bertrading atau bertransaksi di market ya. Sedikit jelasnya dari saya. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan bertanya kepada Pak Yogi ya, beliau sebagai wakil jalang bertiang saya juga, yang akan menjelaskan lebih jelas dan lebih detailnya. Gimana kabarnya, sehat? Ya, Pak Wahyu, alhamdulillah kabarnya sehat. Semoga semua sobat lensa juga dalam keadaan sehat ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya jika sehat. Baik. Oke, Pak Yogi, terima kasih ya sudah mengisi waktunya, meluangkan waktunya di acara live webinar eksklusif ini ya. Oke, Sobat Lensa, saya informasikan lagi ya. Jadi live webinar eksklusif ini hanya untuk di channel premium Lensa Trading ya. Jadi kita sore ini akan menjelaskan mengenai robot trading. Oke, Pak Yogi, jika sudah siap, kita mulai saja ya tentang robot trading ini. Oke, Pak Yogi sudah siap? Oke, sudah siap Pak Wahyu. Oke, silakan Pak Yogi, dipersilakan tempat dan waktunya ya. Oke, saya langsung saja izin share screen ya. Tidak pakai musik ya, biar tidak sepi juga. Biar sambil menikmati boleh. Juga. Share screennya apa sudah masuk ya? Sudah ya? Oh, di sini sudah. Sudah ya. Pak Yogi, maaf ya, saya potong dulu. Oke, silakan. Jadi untuk sobat lensa nih ya, mengapa kita di sore ini bertemakan mengenal robot trading? Mungkin kemarin kan kita dengar juga banyak para trader yang mengeluh atau yang mengalami scam dari robot trading nih. Nah, maka dari itu kita akan memperjelas dan mengenalkan kepada sobat lensa semua apa sih yang robot trading itu, supaya sobat lensa semua lebih mengenal robot trading yang sebenarnya ya. Oke, Pak Yogi, silakan. Oke, Pak Wahyu, terima kasih. Jadi untuk sobat lensa semua, saya mulai saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal robot trading ya. Nah, robot trading ini seperti Pak Wahyu jelaskan tadi merupakan suatu tools yang membantu kita untuk bertransaksi ya. Kita mulai saja. Bentar. Oke, nah seperti di sini ya dapat dibaca robot trading atau expert advisor ya, bisa disebut juga, untuk sebagian orang menyebutnya sebagai expert advisor atau IE, atau bisa juga tools trading ya. Ini merupakan sebuah alat bantu yang membantu investor atau di sini trader ya, yang membantu investor atau trader untuk melakukan transaksi secara otomatis dengan menggunakan algoritma yang secara lebih spesifik, robot trading adalah alat yang bertindak sebagai pemantau pasar. Jadi sobat lensa semua tidak perlu 24 jam memantau pasar atau market ya. Jadi nanti ketika sudah ada
sudah ada setup atau ininya, bisa langsung dijadikan robot, dan robot trading inilah yang akan memantaunya. Nanti juga selain memantau, robot trading juga akan menghitung peluang market dan juga akan melakukan eksekusi serta mengelola risiko berdasarkan script yang kita program di robot tersebut ya, seperti itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri robot trading itu mulai digunakan di Indonesia tepatnya ya oleh kalangan trader sejak tahun 2007. Jadi sudah cukup lama sebenarnya robot trading ini ya. Nah, bermula dari bahasa program yang disebut MetaQuartz yang dipadukan dalam MetaTrader. Jadi di MetaTrader itu ada MetaQuartz yang bisa digunakan sebagai tool untuk membuat robot trading ya. Nah, kemudian MetaQuartz sendiri pertama kali dibuat dari versi 1 pada tahun 1999 hingga kini pada MetaTrader versi 5 gitu ya. Jadi dari tahun 99 sudah ada MetaQuartz, di 2007 sudah mulai ada penggunaan robot trading, dan sampai sekarang ketika menggunakan MetaTrader 5 itu juga masih ada ya untuk robot tradingnya. Oke, next kita. Nah, untuk kelebihan robot trading, sebetulnya robot trading itu mempunyai banyak kelebihan yang dapat kita manfaatkan sebagai trader ya. Salah satunya pertama itu bisa beroperasi selama 24/7. Itu dengan menggunakan VPS ya catatannya, sehingga robot trading itu aktif selama 24 jam seminggu 7 hari. Atau mungkin karena kita bertransaksi hanya 5 hari, jadi 24 jam selama 5 hari ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menangkap peluang lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena robot trading tentu akan terus memantau market ya. Kalau kita kan mungkin ada terlewatnya juga ya. Kemudian yang ketiga ada multitasking. Jadi ada beberapa pekerjaan atau kegiatan yang bisa langsung dilakukan oleh robot trading gitu ya. Seperti menganalisa, kemudian open posisi di market dan lain-lain ya. Nah, keempat, ini juga cukup penting, yaitu tidak memiliki emosional. Karena kita ketahui kita sebagai trader kadang-kadang kita terbawa emosi ya untuk open posisi, walaupun mungkin belum confirm atau masih menunggu konfirmasi, tetapi karena kita terbawa emosi kemudian kita sudah eksekusi terlebih dahulu. Nah, kalau dengan robot trading itu bisa dihindari, karena robot trading itu benar-benar sesuai dengan logik yang kita buat di robot tersebut ya. Jadi tidak ada yang namanya eksekusi yang terburu-buru atau lebih lambat untuk eksekusinya. Kemudian yang selanjutnya ada fitur-fitur baru terus diperbaharui dan berkembang. Seperti kita ketahui ya, perkembangan zaman kan semakin kesini semakin berkembang ya, termasuk di robot trading ini. Jadi banyak sekali penambahan atau alat-alat atau tool-tool yang lebih baru yang bisa di-upgrade di robot trading ini. Jadi semakin mempermudah dan semakin memperbaiki dari perform robot trading itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah performa trading berkualitas tinggi. Kenapa berkualitas tinggi? Seperti tadi saya bilang, karena robot trading ini pasti akan bertransaksi di level-level tertentu yang sudah kita tentukan. Jadi karena tidak ada emosi juga tadi ya, jadi tidak mungkin bertransaksinya sebelum atau sesudah lewat level-level yang kita tentukan. Jadi lebih presisi ya untuk robot trading ini. Kemudian yang terakhir adalah hemat waktu dan tenaga. Kenapa hemat waktu dan tenaga? Karena kita juga tidak harus selalu memantau market ya, karena kalau kita memantau market juga waktu kita akan tersita untuk memantau market, dan tenaga kita juga akan terkuras ya kalau terus-terusan kita memantau market. Nah, enaknya dengan robot trading ini, jadi biarkan robot yang memantau market, dengan cara trading kita nanti robot yang akan mentransaksikan untuk kita. Seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di balik kelebihannya, robot trading tentu mempunyai juga kekurangan ya. Jadi di sini ada beberapa kekurangan robot trading. Yang pertama adalah adanya biaya tambahan. Tentu robot trading ini mungkin ada beberapa yang emang free, tapi ada juga yang berbayar, dan selain itu kita juga memerlukan VPS. VPS itu yang membuat kita terhubung ke market selama tadi ya 24/7. Atau mungkin kalau kita trading 5 hari ya 24/5 mungkin ya, seperti itu. Yang kedua adalah tidak cocok untuk pasar yang trending. Jadi robot trading ini lebih sering digunakan atau lebih enak untuk digunakan ketika pergerakan market
volatilitasnya cukup tinggi ya, naik turun. Nah, di situ robot trading cukup enak untuk digunakan. Tapi jika sudah trending, karena kan biasanya nanti juga dijelaskan ada beberapa cara untuk robot trading ini. Salah satunya jika averaging ketika trending itu kan cukup beresiko juga ya. Nah, jadi ini yang kekurangan dari robot trading itu sendiri ya. Dan ketiga adalah harus punya skill trading yang baik. Nah, di sini kenapa harus punya skill trading yang baik? Kan sudah robot yang menjalankan. Kalau kita membuat robot sendiri, tentu kita harus mempunyai skill trading untuk analisanya, karena nanti yang dimasukkan ke robot itu adalah logic dari analisa atau setup kita. Jadi misalnya kita menggunakan setup misal di moving average, nanti kita buat di robot trading itu moving average-nya bagaimana, jika melewati moving average apa yang harus posisinya, apakah akan buy atau sell seperti itu. Jadi kita juga harus mempunyai skill trading yang baik jika akan membuat robot, apalagi untuk sendiri ya yang kita buat. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak semua broker mengizinkan penggunaan robot. Jadi ada broker-broker tertentu yang memang di platform mereka tidak bisa untuk dipasang robot trading ini. Nah, itu juga salah satu kekurangannya. Jadi kita juga harus pastikan, misalnya sobat lensa semua ada yang akan menggunakan robot, kita juga harus pastikan apakah broker yang sobat lensa gunakan itu support atau tidak untuk robot trading ini ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan, apalagi sekarang ini ketika banyak juga atau sedang marak kasus-kasus robot trading ya. Ya, saya tidak perlu menyebutkan, mungkin sobat lensa juga semua sudah pada tahu belakangan ini cukup banyak kasus-kasus robot trading. Nah, apakah robot trading itu legal? Itu pertanyaan besarnya ya. Nah, sebenarnya di Indonesia penggunaan robot trading di pasar finansial seperti forex, saham atau komoditas itu tidak dilarang atau berarti legal ya, secara peraturannya legal. Nah, namun penting bagi trader untuk memastikan bahwa robot trading yang digunakan telah memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Nah, sebagai contoh, jika sobat lensa semua berencana menggunakan robot trading untuk di forex ya, di market forex atau misalnya di gold kita ya. Nah, pastikan broker mengizinkan penggunaan perangkat lunak otomatis atau robot ini, dan juga pastikan bahwa robot tersebut tidak melanggar aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh Bapepti. Jadi jika broker memang mengizinkan dan robotnya sesuai dengan ketentuan dari Bapepti, berarti itu legal. Yang selama ini banyak sekali yang kasus-kasus dari robot itu karena pertama dari brokernya itu juga tidak legal, dan kemudian dari Bapeptinya pun peraturan Bapeptinya tidak terpenuhi oleh mereka sebetulnya. Jadi bisa seperti tidak ada transaksi yang real seperti itu ya. Jadi hanya sebagai hanya hasilnya saja yang ada untuk robot-robotnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk sobat lensa semua, jika ingin lebih aman, karena sebenarnya robot ini legal ya, jika ingin lebih aman, pastikan dulu brokernya bisa untuk dipasangkan oleh perangkat lunak nanti robot ini ya, atau IE ini, dan kemudian pastikan IE-nya sesuai dengan atau robotnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bapepti. Jadi seperti itu ya, agar sobat lensa lebih aman bertransaksi jika menggunakan robot ke depannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa tipe teknikal robot trading. Di sini ada 3 ya. Ada one shot, ada averaging, dan ada pending order. Nah, saya coba jelaskan satu-satu. One shot itu adalah robot trading yang bertransaksi hanya satu kali ya. Jadi ketika bertransaksi, sedang open posisi atau sedang bertransaksi, itu tidak ada averaging, tidak ada martingale dan lain-lain. Itu menunggu satu posisi itu clear, baru nanti biasanya open posisi ketika posisi itu sudah clear. Jadi one shot ya. One shot itu artinya hanya satu posisi saat tertentu.
jadi tidak ada lebih dari satu posisi. Nah, kemudian averaging ini kebalikan dari yang tadi. Jadi averaging itu ketika ada posisi, kemudian biasanya ketika floating minus itu akan membuka posisi baru dengan jarak atau minimal jarak tertentu ya biasanya nanti, atau dengan struktur market sesuai dengan logik yang kita masukkan di robotnya. Dan kemudian ada pending order. Pending order ini adalah ketika kita memasang seperti sell limit, buy limit ya, atau sell stop, buy stop. Nah, itu bisa juga diterapkan di robot. Jadi nanti robotnya akan membuat sell limit atau buy limit dan lain-lain ya. Itu sendiri nanti ketika harganya tersentuh otomatis akan open posisi ya, di situ ya, di harga yang sudah ditetapkan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara membuat robot trading sendiri? Jadi Sobat Lensa mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih cara mendapatkan robot? Mendapatkan robot itu salah satunya bisa dengan membuat sendiri. Nanti itu ada ya di MetaTrader pun nanti ada aplikasinya khusus untuk membuat. Nanti kita tinggal memasukkan logik yang kita punya atau seperti indikator, kita menggunakan indikator apa, dan jika menyentuh berapa, misalnya kalau RSI. Jika RSI-nya sudah di 80 itu kita open posisi sell misalnya ya, atau jika RSI-nya di 20 itu open posisi buy. Nah, itu bisa dimasukkan nanti Sobat Lensa untuk logic tradingnya. Nah, untuk cara pembuatan robot trading ini nanti kita akan buatkan khusus untuk Sobat Lensa semua tutorial nanti ya, cara membuat robot tradingnya. Dan jadi dari awal sampai akhir sampai robot itu jadi, nanti kita akan buatkan lagi materi khususnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk materi selanjutnya tentang robot ini, karena untuk robot trading ini kita dibagi beberapa materi ya, karena cukup panjang juga nanti akan dibagi, dan akan ada juga tutorial untuk bagaimana membuatnya nanti ya. Nah, kemudian ada juga ini ke belakangnya ya. Nah, kemudian cara mendapatkan robot trading selain tadi dengan membuat sendiri ya di MetaTrader nanti bisa juga ada jasa pembuatan robot trading baik perorangan atau perusahaan. Nah, maksudnya jasa pembuatan robot trading itu seperti apa? Jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita mempunyai logic trading seperti yang tadi ya, kita mempunyai setup misalnya dari indikator seperti RSI mungkin yang tadi saya sebutkan ya, misalnya RSI sudah mencapai 80 kita sell, atau RSI sudah di 20 kita buy. Nah, itu bisa kita serahkan logic kita ke jasa yang membuat robot trading ini, baik perorangan atau perusahaan. Nanti mereka bisa membuatkan untuk kita, untuk robotnya ya. Nah, kedua adalah di platform MKL5. Nah, kalau di platform MKL5 ini, Sobat Lensa semua sebetulnya bisa mengakses langsung ke platformnya ya. Saya coba share screen saja. Nah, ini Nah, ini platformnya. Jadi Sobat Lensa nanti masuk ke mkl5.com. Nah, di sini tuh banyak berbagai macam jenis robot ya. Kita coba saja. Nah, kalau di sini robotnya berbayar. Nah, ini ya di bawahnya juga ada untuk harga-harga robotnya. Coba kita cek atau kita buka satu ya. Nah, ini oke. Kita coba lihat. Nah, di sini kita bisa juga lihat reviewnya ya dari yang menggunakan robotnya. Jadi kita juga bisa melihat apakah robot ini bagus atau tidaknya, bisa juga dilihat dari reviewnya ya. Sebentar. Oke, saya coba buka yang lain. Nah, kalau ini kita jika mau membeli ada nih di sini. 1.599,99 dolar. Itu jadi harga yang kita bayarkan untuk beli robot itu, dan nanti bisa dipasang di kita ya, di akun kita. Oke, sebentar ya.
Saya coba lihat dulu. Nah, di sini juga ada ya seperti ini. Ini ada growth-nya, di sini ada growth itu adalah pertumbuhan akunnya ya. Nah, ini ada datanya juga. Biasanya kalau yang menggunakan robot itu algo trading ini akan biasanya 100% ya. Kalau ini sih kurang tahu nih kenapa 99%, karena dari robot itu, robot kan menggunakan algoritma ya, jadi algo tradingnya ini biasanya 100%. Nah, kemudian profit trades adalah jumlah profit ketika robot ini bertransaksi. Jadi dari semua transaksinya, robot yang ini profitnya berarti 72,8% dari seluruh transaksi, dan lossnya berarti 27,2%. Nah, seperti itu. Terus ada trading activity, ini adalah berapa sering sih robot ini bertransaksi atau open posisi. Jadi 54% baik ya, cukup baik. Jadi tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu jarang kalau segini. Kemudian ada, nah ini dulu ya, maximum drawdown adalah floating terbesar dari modal yang kita punya. Misalkan kalau di sini kita coba lihat ya. Ini initial deposit misal di 1000. Nah, berarti maksimum drawdown-nya ketika modal 1000 berarti 42% dari 1000 gitu. Nah, maksimum deposit lot ini adalah margin yang digunakan ketika robot ini open posisi. Jadi marginnya 19,8%. Jadi cukup kecil ya. Jadi bisa dipastikan open posisinya robot ini tidak terlalu banyak karena margin yang digunakan kecil. Jadi seperti itu untuk membaca Sobat Lensa, untuk membaca di MQL5. Nah, ini ada di sebelah kiri ini 155% adalah growth dari robot itu sendiri. Jadi perkembangan atau pertumbuhan akunnya dari robot itu sudah mencapai 155%. Kemudian ini, nah ini yang penting juga, robot ini berarti sudah berjalan 52 minggu ya dari tahun 2022. Jadi sudah cukup lama. Biasanya semakin lama robotnya tentu akan semakin teruji ya. Nah, equity ya sama ya seperti di akun juga, equity itu adalah saldo kita saat ini. Nah, ini di 30.000, kemudian profitnya sudah di 2.000. Ini ada initial depositnya 1000, sudah ada withdraw 600, dan deposit ini adalah top up ya. Kalau initial deposit adalah deposit pertamanya, ini top upnya. Jadi total sekitar 28.000 ya. Betul ya, karena profitnya sudah 2.000 dan equity sekarang di 30.000. Jadi seperti itu. Nanti jika Sobat Lensa semua ingin menggunakan, bisa juga mencari atau melihat di MQL5. Di situ juga nanti biasanya dijelaskan tentang tekniknya seperti apa atau pair-pairnya apa saja, itu juga nanti bisa dilihat. Bisa juga tadi dilihat seperti saya bilang, dilihat dari reviewnya ya. Sebentar. Nah, ini kan ada reviewnya, itu juga bisa menjadi patokan atau tolak ukur Sobat Lensa jika sedang mencari atau melihat robot di MQL5. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Nah, jadi cara untuk mendapatkan robot trading itu seperti saya bilang tadi. Oke, Pak Yogi, terima kasih. Oh ya, maaf saya potong. Oke. Jadi robot trading ini nggak semua broker ya yang bisa menggunakan robot trading ini ya, hanya broker tertentu yang memenuhi syarat dari Bapepti ya. Jadi untuk Sobat Lensa yang belum tahu apa itu Bapepti, jadi Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Biasanya badan-badan ini yang mengawasi broker-broker resmi. Dan kebetulan broker rekomendasi kita ini sudah resmi ya, dan bisa menggunakan robot trading. Jika Sobat Lensa ada yang tertarik atau ingin menggunakan robot trading, bisa tanya-tanya kepada admin ya. Nomor admin nanti ada di chat kolom komentar. Oke, Pak Yogi, jika belum untuk Sobat Lensa yang ingin bertanya bisa chat di kolom komentar ya. Karena belum ada yang bertanya, mungkin saya akan mewakili Sobat Lensa nih untuk bertanya nih. Pak Yogi,
apa robot trading ini harus ada aplikasi tambahan atau fitur tertentu ini nih untuk mengaplikasikannya nih? Mohon Pak Yogi dijawab ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi untuk robot trading ini tentu kita ada aplikasi tambahan yang harus kita pasangkan di akun kita nanti ya di MetaTrader. Juga selain robotnya yang harus kita pasang di akun kita, juga kita biasanya memasang VPS. VPS itu seperti yang tadi saya bilang, agar robotnya bekerja selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu atau 5 hari seminggu ya kalau kita transaksi trading ini. Seperti itu Pak Wahyu. Jadi memang ada aplikasi yang harus ditambahkan nanti di akun kita untuk robot trading ini. Oh, baik Pak Yogi, terima kasih ya. Oke. Jadi begitu ya Sobat Lensa, ada aplikasi tambahan lagi. Jadi Pak Wahyu mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin nanti untuk cara pemasangannya pun nanti kita akan ada materi selanjutnya kan, karena ini cukup panjang juga. Selain tadi tentang bagaimana pembuatannya ya, bagaimana kita bisa membuat robot trading kita sendiri, juga nanti akan ada juga materinya tentang cara bagaimana kita memasang robotnya di akun kita. Nanti akan ada juga materinya. Jadi jangan sampai Sobat Lensa ketinggalan ya untuk materi-materinya. Oh, jadi nanti akan ada kelanjutannya materinya ya Pak Yogi ya. Berarti masih panjang juga nih ya mengenai robot trading. Betul. Sobat Lensa yang ingin mengetahui lebih lanjutnya nanti mengenai robot trading ini, bisa bergabung di channel premium ya, hanya live web eksklusif di channel premium Lensa Trading ya. Untuk Sobat Lensa atau teman-teman Sobat Lensa yang belum bergabung channel premium di Lensa Trading, yang ingin tahu mengenai robot trading ini lebih detailnya, bisa chat ke admin ya. Nomor admin nanti ada di kolom komentar. Oke? Oke, Pak Yogi, sepertinya masih belum ada pertanyaan nih. Baik. Kalau Oke, sebentar ya. Paling saya masih ada nih untuk pembahasannya. Mungkin tinggal beberapa slide lagi sambil menunggu yang bertanya. Mungkin saya teruskan dulu ya Pak Wahyu. Oke, jadi baik Pak Yogi, silahkan di. Oke, terima kasih juga tadi informasinya untuk Pak Wahyu. Jadi betul ya, tidak semua broker bisa menggunakan robot trading ini atau tidak bisa support aplikasi robot trading ini. Dan selain dari brokernya juga harus robot tradingnya harus sesuai dengan peraturan atau regulasi dari Bapepti. Dan Pak Wahyu tadi sudah menjelaskan Bapepti itu merupakan pengawas ya, karena kita di perdagangan kita diawasinya oleh Bapepti. Bapepti ini jadi sama dengan OJK untuk di keuangan ya, jadi sebagai pengawasnya. Dan kita kebetulan di trading ini adalah perdagangan, jadi diawasinya oleh Bapepti. Oke, saya lanjut ini untuk jadi kita ada juga Oke, Pak Yogi. Oke, gimana Pak Wahyu? Oke. Ada pertanyaan dari Sobat Lensa nih, dari Sobat Alex. VPS itu apa Pak Yogi? Kenapa harus pakai VPS? Kalau di laptop aja bisa. Gimana tuh Pak Yogi tuh? Gimana kira-kiranya? Oke. Jelaskan. Jadi VPS itu adalah tools juga atau aplikasi juga yang membantu nanti robotnya terkoneksi ke market selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi kita tidak perlu memantau terus untuk market dan robotnya. Jadi kita bisa dibiarkan. Tapi jika tidak memakai VPS, VPS itu jadi berupa server juga ya. Jadi servernya nanti yang akan memantau terus kegiatannya. Jadi robot tradingnya akan memantau terus market selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, kalau kita tidak menggunakan VPS, nanti kita harus memantau terus. Robot trading juga kan ada bisa diaktifkan, tidak diaktifkan, dan itu harus dipantau. Jadi lebih enaknya itu menggunakan VPS, karena dengan VPS ini tidak akan terlewat momen, karena kan kita sengaja membuat robot ini agar bisa terus memantau market ya, jadi tidak tertinggal momen. Nah, itu caranya dengan memasang VPS agar si transaksi atau si
robot ini bertransaksi terus, maksudnya bukan bertransaksi terus ya, tapi maksudnya mengawasi market terus. Jadi ketika ada peluang entry yang sesuai dengan logic robotnya akan langsung entry. Tidak perlu kita cek terus-terusan. Itulah gunanya PPS. Jadi PPS membantu kita untuk agar robotnya terus aktif selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Seperti itu Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Yogi. Jadi untuk Pak Alek terjawab ya. Terima kasih juga nih untuk Pak Alek nih yang udah bertanya. Oke, sobat yang lainnya jika ingin bertanya silakan ya chat di kolom komentar kita ya. Untuk materi mengenal robot trading ini mungkin masih ada yang harus dijelaskan ya. Nah, Silakan Pak Wahyu, untuk oke, dijelaskan. saya langsung jelaskan lagi dan saya tambahkan sekali lagi. Untuk VPS itu agar nanti juga akun kita juga selalu aktif ya. Biasanya kan akun kita kalau kita matikan laptopnya tidak aktif ya. Nah, kalau dengan VPS ini akun kita tetap aktif. Jadi terus berjalan untuk si robotnya memantau market, dan bila ada momennya robotnya akan entry langsung ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ke tips memilih robot trading. Jadi robot trading juga kita harus pintar-pintar untuk memilihnya, karena banyak juga kan ya yang tidak sesuai dengan peraturan atau regulasi yang seperti tadi saya bilang. Nah, yang pertama adalah keamanan dan keandalan. Di sini karena robot trading seperti perangkat komputer, faktor pertama adalah keamanan dan keandalannya. Jadi seperti komputer ya, robot trading itu harus kuat terhadap virus dan serangan online. Karena kalau tidak kuat dengan virus, jika terkena virus nanti mungkin akan kacau robotnya ya. Jadi pertama kita harus pastikan keamanan robot trading dan keandalannya itu baik ya. Oke, next. Sebentar. Oke, next. Nah, yang kedua adalah kecepatan eksekusi perintah ya. Kecepatan robot trading ini penting juga. Jadi jika ketika menganalisis market, robot tradingnya nanti sesuai dengan analisis kita. Nah, seberapa cepat robot trading itu bisa mengeksekusi itu juga penting, karena semakin cepat akan semakin presisi ya. Nah, kalau semakin lambat tentu akan presisinya berkurang, nanti bisa juga ketinggalan momen dan lain-lain. Jadi itu juga penting. Nah, semakin cepat robot, semakin kecil pula kesalahan yang diakibatkan perbedaan harga ketika membuat pesanan dan mengirimnya ke pasar. Jadi seperti tadi saya bilang ya, tingkat presisinya semakin cepat ya semakin baik, dan peluangnya juga akan semakin besar untuk kita ya. Nah, kemudian selain itu kecepatan mengurangi resiko pesanan ulang atau requotes ya, dan meminta harga pasar lain untuk dieksekusi karena harga yang diminta tidak ada. Nanti takutnya jika memang robot tradingnya kecepatannya kurang, nanti pesanannya akan berulang atau akan ada requotes ya namanya. Yang ketiga adalah memiliki manajemen resiko. Nah, ini juga penting karena robot trading itu membantu kita untuk eksekusi market juga ya, tapi kita juga harus ingat kita harus mempunyai manajemen risiko yang memang sesuai dengan manajemen risiko yang kita terapkan ya. Nah, jadi robot trading yang baik pasti menyediakan alat manajemen risiko yang lengkap dan mudah untuk diatur. Fitur-fitur ini pun selayaknya bisa digunakan untuk tipe akun apapun. Jadi tidak terbatas tipe akun tertentu, jadi semuanya harusnya bisa jika yang bagus ya robot tradingnya. Nah, di broker manapun yang memang mensupport atau brokernya support dengan robot trading, dan di mata uang atau pair apapun ya. Nah, pada fitur alat manajemen risiko, pastikan pula ada pengaturan berapa banyak atau berapa persen keuntungan dan kerugian yang diambil. Jadi kita bisa sesuaikan dengan manajemen risiko kita. Misalnya keuntungan berbanding kerugian 1:1 dengan targetnya misalnya 20% dari modal. Itu harusnya yang robot yang baik itu bisa menyesuaikan itu ya. Nah, di sini juga alat yang baik akan menyediakan fitur ini dalam backtesting atau pengujian keakuratan prediksi pengaturan robot.
Jadi jika robotnya baik, ketika backtest pun fitur ini harusnya tersedia ya. Nah, kemudian untuk cara menguji performa robot trading, biasanya ada dua cara. Pertama adalah backtest dan yang kedua adalah forward test ya. Saya coba jelaskan, untuk backtest itu adalah tes ke market yang sudah berjalan atau ke market sebelumnya ya. Misalnya berapa bulan ke belakang kita cek logic robot kita di market yang sudah berjalan itu, nanti kita bisa langsung lihat hasilnya. Nah, kemudian untuk forward test itu adalah tes yang dilakukan saat ini ke yang akan datang. Jadi sesuai dengan market yang berjalan saat ini ke depannya ya. Itu perbedaannya. Kalau backtest adalah market yang sudah terjadi, kalau forward test adalah market yang akan yang berjalan sekarang sampai ke depan ya. Seperti itu. Nah, ini cara menggunakan robot trading di MetaTrader. Nanti untuk ini kita akan bahas di materi selanjutnya sesuai yang tadi saya bilang. Nanti ada juga cara pembuatannya, cara menggunakannya, dan cara memasangnya ya di MetaTrader atau di akun Sobat Lensa semua. Seperti itu. Jadi oke, untuk pembahasan robot trading saat ini sepertinya saya cukupkan sampai segitu. Ini dalam rangka mengenal dulu robot trading. Nanti setelah kita mengenal, kita akan lanjut ke tahap-tahap atau step-step berikutnya. Seperti tadi pembuatan robot trading, bisa juga nanti untuk pengaplikasiannya di MetaTrader, itu akan kita jadwalkan di kesempatan yang lainnya ya. Seperti itu Pak Wahyu, dan ini juga jangan lupa untuk teman-teman semua join bersama kita di channel premiumnya agar mendapatkan benefit VIP sinyal, pool mapping market, preview market, webinar edukasi seperti sekarang ini, dan jangan ada juga free indikator package ya. Nah, webinar edukasi seperti sekarang ini karena ini eksklusif hanya untuk member channel premium ya Pak Wahyu ya, karena kita tidak membuka untuk yang lainnya nih. Oke Pak Wahyu, untuk materinya saya rasa cukup sekian. Saya kembalikan dulu ke Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Oke Pak Yogi, terima kasih untuk materi pada live webinar eksklusif ini ya. Oke Sobat Lensa, jadi live webinar eksklusif ini hanya khusus untuk di channel premium Lensa Trading ya. Sepertinya materi tadi masih ada kelanjutannya nih, seperti cara membuat robot trading. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi di jadwal live webinar eksklusif di jadwal selanjutnya ya, di materi untuk di mengenal robot trading ini. Oke, sepertinya ada pertanyaan nih dari Pak Alex. Oke, apakah Lensa Trading menyediakan robot trading? Oke, saya akan kembalikan ke Pak Yogi ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah Lensa Trading menyediakan robot trading ya? Untuk saat ini kita memang belum menyediakan untuk robot trading. Cuman untuk kedepannya mungkin kita juga ada rencana untuk ke arah sana, dan nanti juga kita akan melihat bagaimana antusiasme dari Sobat Lensa semua. Jika memang Sobat Lensa antusias dengan robot trading ini, ya mungkin kedepannya akan kita sediakan juga dengan metode yang sesuai ya. Seperti itu Pak Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yogi. Terjawab ya untuk Pak Alex ya. Kedepannya kita akan mengadakan juga untuk menyediakan robot trading ini. Untuk Pak Yogi, kita mungkin udah ada di akhir sesi acara ya. Karena belum ada yang bertanya lagi, mungkin saya yang akan bertanya nih. Boleh Pak Wahyu. Pak Yogi, apakah robot trading ini ada hubungannya dan perbedaannya apa nih dengan copy trade nih? Mungkin mewakili juga untuk Sobat Lensa ya. Mohon Pak Yogi untuk dijawab. Oke, betul Pak Wahyu. Mungkin banyak yang masih bingung ya antara robot trading atau copy trade ya. Nah, kalau robot trading adalah merupakan tools seperti tadi kita bahas ya Pak Wahyu, seperti Pak Wahyu juga sampaikan, merupakan tools yang bisa kita buat dan bisa digunakan atau dipasang di akun kita sehingga akun kita
nanti akan bisa open posisi secara otomatis ya, karena menggunakan robot dengan analisa atau teknikal yang kita punya. Nah, untuk copy trade itu adalah akun kita mengcopy akun yang lain. Jadi itu perbedaannya, untuk akun copy trade itu akun yang kita punya mengcopy akun yang lain. Nah, akun yang lainnya bisa merupakan akun yang menggunakan robot atau bisa akun yang manual. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi untuk copy trade itu mengcopy akun lain bisa dari robot atau bisa dari manual. Untuk robot ya kita langsung memasang di akun kita. Nah, yang persamaannya tapi keduanya sama-sama membutuhkan VPS agar akun tetap terkoneksi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya, full. Jadi ketika kita off di laptop atau dimanapun, akun kita tetap on ya, tetap berjalan sesuai dengan market. Jadi begitu ada peluang di market, akan langsung open posisi. Seperti itu untuk perbedaan, dan ada juga persamaan di antara robot dan copy trade ya. Apakah sudah cukup jelas Pak Wahyu untuk Terima kasih. jawabannya? Terima kasih Pak Yogi. Jadi kesimpulannya, jadi robot trading dan copy trade itu sama-sama robot trading ya. Hanya robot trading dan copy trade itu sama-sama robot tradingnya. Hanya copy trade itu kita mengikuti akun dari master atau dari perorangan mungkin ya, gitu ya. Betul. Nah, Pak kalau Yogi. copy trade itu bisa kita mengikuti atau kita mengcopy dari akun yang menggunakan robot, bisa juga mengcopy dari akun yang open posisinya secara manual. Jadi bedanya seperti itu. Oke, baik Pak Yogi, terima kasih untuk hari ini ya telah menjelaskan kepada sobat lensa semua apa itu robot trading atau mengenal robot trading lebih dalam ya. Walaupun masih banyak nih ya materi yang harus dibahas mungkin karena waktunya yang kurang juga ya. Jadi untuk sobat lensa nanti kita akan ada kelanjutan materi mengenal robot trading ini ya. Dan lebih detailnya ya. Nanti untuk jadwal-jadwalnya ada di channel ya, nanti akan di-share. Untuk sobat lensa yang mungkin tidak sempat menonton acara ini dari awal atau yang baru masuk di akhir sesi, bisa melihat channel video kita ini nanti di channel YouTube Lensa Trading ya. Nanti kita akan upload di sana. Jadi bisa sobat lensa untuk mempelajari lagi nih ya. Dan tunggu juga untuk materi robot trading selanjutnya ya di live webinar eksklusif yang khusus channel trading, channel premium. Saya rasa mungkin sudah cukup ya untuk live webinar eksklusif hari ini ya Pak Yogi. Maka jika tidak ada yang bertanya lagi akan saya akhiri saja acaranya. Terima kasih Pak Yogi nih udah mengisi acara dan mengedukasi sobat lensa semua dan kami juga. Dan terima kasih juga untuk sobat lensa yang sudah menonton atau menyimak nih acara kita dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada tim Lensa Trading yang sudah menyiapkan materi, waktu, dan tempatnya. Saya Wahyu dari Lensa Trading, pamit undur diri. Salam profit.